Kesana dek, balik lagi sama gue Kevin. Kali ini gue diundang ke Fritz & Hansen. Nah, yang menarik apa? Di sini ada sound room. Iya. Nah, di sound room ini itu mengusung Dean Audio. Lu bisa menikmati kopi di sini karena juga ada cafe. Jadi lu bisa menikmati kopi. Lu bisa kerja juga. Kayak second home-nya lu lah, atau enggak second office-nya lu. Di sini juga gallery furniture. Jadi kalau misalkan lu mau beli furniture, lu bisa di sini juga. Tapi yang akan gua kasih ke lu bisa nyobain Dean Audio di Fritz & Hansen. Jadi ini di daerah Senopati. Jadi buat yang mau experience Dean Audio, lu bisa bawa CD lu sendiri, lu untuk datang cobain sound room-nya di Senopati. Kita akan walk through ke sound room-nya itu seperti apa. Let's go. Sini kafenya. Untuk ke sound room, lu harus turun. Loh. Hai. Jauh-jauh ketemu juga sama Pak Beli. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Halo Ko. Iya. Tunggu. Waduh. Ko. Lu kesini ngapain kok? Cobain sound room. Beli CD, soundroom. Kebetulan ini ketemu Ko Hendra nih yang jual Oh Hendra CD. jual CD. Halo Ko. Ini penjual CD terkenal. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol. Gua akan setup dulu ruangannya, oke? Jadi Sound Addicts di sebelah kanan gua adalah Pak Beli. Seperti yang lo orang udah tahu, dia adalah praktisi atau penghobi audio. Dia di mobilnya ada, home-nya juga ada. Ya udah banyak dah, udah usah disebutin. Nah di sebelah gua Kasari gitu ya, yang jual CD. PH juga ya kok ya? Jual, Nah, tokonya ada di mana kok? Kita di Mangga 2 ada Audiophile, di STC Senayan juga ada pakai nama The Records Company, di Fritz Hansen pakai nama Audiophile, satu lagi di Peak 2 Orange Grove pakai nama The Records Company. Oke, jadi buat lu orang nih yang lagi nyari CD, yang lagi nyari PH, sebenarnya yang ngejual CD dan yang secara fisik lu ya, kita bicara fisik ini udah nggak terlalu banyak sih, bener nggak kok? Betul. Jadi kalau lu mau cari yang berkualitas, lu mau yang cari batch 1, lu mau pokoknya yang berkualitas deh, lu carinya banyak kok. Lu cari aja, nah salah satunya itu di sini. Nih, gua ketemu nih tadi di dalam nih. Ini, ya kan? Lu nggak mungkin lu di mobil lu pasti selalu mainin lagunya Cening gitu loh. Dan selain Cening, Yao Siting juga ada gitu. Bisa dicariin nggak? Kalau misalkan ada yang spesial nih, gua pengen cari ini, bisa dicariin nggak? Bisa, kita bisa terima Indian order. Oke, sebelum kita mulai nih ngobrol-ngobrolnya, ya ini kan listening pleasure gitu loh, maksudnya untuk bener-bener cozy tempatnya. Di atas itu cafe, terus di atasnya lagi itu galeri untuk sofa. Ini pas gue duduk di sini nih, jeriknya enak banget nih memory foam-nya gitu. Jadi ini special design, bangku ini itu bukan special design sih, maksudnya salah satu desain yang bener-bener untuk kenyamanan. Beda lah, lu duduk aja berasa itu udah beda. Nah, gua akan sebutin perangkat yang ada di depan ini tuh pakai apa aja sih. Oke, yang di depan kita ini kita pakai Dean Audio Confidence 20. Nah, playernya kita main itu pakai Hegel Viking. Reference itu yang CD player. Nah, CD kan. Nah, powernya kita pakai yang Hegel H600. Itu kelas AB. Selain kita dengerinnya, misalkan lu datang ke sini, terus lu mau dengerin CD, lu mau dengerin pakai streaming juga bisa. Jadi ini udah termasuk ke streaming juga ya? Betul. Nah, perkabelannya itu pakai Cardas. Cardas clear reflection semua. Anjir. Kabel favorit gua. Iya. Kenapa kok bisa dibilang kabel favorit? Karena George Cardas itu memang fokus bikin masalah perkabelan dan dia punya pabrik tembaga sendiri. George Cardas. Oke. Wah, tahu. Jadi dia punya quality Cooper-nya pasti grade 1 semua yang dipakai sama dia. Even yang low level pun dia still the best. Oke. Nah, Koko kan sebagai penikmat audio nih.
Koko datang ke sini, minum teh udah diangkat. Minum teh, terus pas ngedengerin beberapa CD ini, suaranya kayak gimana sih kok? Pertama, first impression ya kalau di tempat ini satu, awalnya gue juga nggak tahu ya, tempat ini ternyata di bawah ini ada satu soundroom yang menurut gue, wah bagus nih soundroomnya ini. Di atas cafe juga nyaman, ternyata pas turun di bawah banyak banget nih CD, jualan CD. Nggak taunya Kohendra yang punya jual CD-nya. Saya bilang, wah kaget juga kan. Kebetulan memang saya sering tempatnya Kohendra ya, dari dulu langganan, udah mungkin hampir 30 tahun kali kok. Dari zaman ini Mangga 2 audiophile. Jadi saya tahu lah kalau kualitas yang dijual CD ini semua best recording semua. Nggak ada yang tipu-tipu recording lah di sini loh. Tempat cozy, nyaman. Suara, speaker bagus, dan speaker juga favorit ya, Dynaudio ya. Very easy listening. Suaranya tuh Dynaudio tuh mau setel lagu apapun dia pasti dicerna dengan baik. Dicerna dengan baik. Player juga bagus, ampli juga powerful. Jadi ya cocok banget buat denger audio di sini. Mau nyari CD, mau beli CD, mau denger experience denger di sini. Buat terutama yang orang jarang yang denger home audio, mungkin bisa lah datang ke sini, denger lah lagu. Mau piringan hitam juga ada, CD juga banyak banget koleksinya. Makanya saya balik lagi nih, saya seneng banget kalau denger CD. Saya udah bilang di podcast sebelumnya kan, back to the basic CD. Karena dia selalu menjadi recording salah satu yang terbaik dan paling sempurna di dunia. Oke, sorry kok. Satu lagi nih ya, kita tidak anti streaming. Maksudnya kita itu pengen mengajak lo orang semua, ayo lo, sebelum lo main streaming, lo coba dengerin ini dulu gitu loh. Jadi lo ada comparison, jadi ada perbandingan ya kok ya? Betul. Streaming itu nggak ada yang salah dengan masalah orang mau pakai streaming, dia mau pakai source dari manapun, nggak ada yang salah. Cuma CD juga punya keunikan, punya istimewanya juga. Setuju. Pernah saya bilang, CD itu selalu punya ciri khas suara istimewa, terutama di high frequency. Ya. Nah, ingat ya, karena memang frekuensi dia selalu terbatas kalau CD. Tapi dia punya rolling off paling nyaman didengar CD. Dan recording CD itu, rekaman CD itu selalu sebelum mencetak CD itu mereka balance semua track itu, volume itu dengan tepat. Jadi kita mau pindah track manapun pasti nyaman dengernya. Nggak ada perubahan harus volume berapa, nggak perlu adjust lagi. Itu CD. Ya, makanya tadi gue lihat, loh tadi pas kita dengerin itu 40, loh pas pindah CD, loh ini kok 55 gitu. Karena beda recording, beda alat, beda penyanyi, beda sound engineering-nya juga, itu beda-beda. Jadi makanya volumenya itu beda-beda. Tapi kalau satu CD nyamannya misalkan di 50 ya di 50 terus ya. Betul. Satu album itu kalau kita dengar di nyamannya di misalkan volume 50 ya 50 semua, dia pasti udah adjust. Beda. Kadang-kadang kalau streaming, bahkan kalau kita beli file-file high-res, kita combine sendiri lagu-lagunya, pasti setiap volume tuh berbeda-beda. Itu. Oke. Balik ke main jual. Niko, ini gue tidak mau menyenggol siapapun. Sorry ya, gue nggak mau menyenggol siapapun. Oke, banyak nih yang di luaran ini lagi pada menjual CD. Yang dibilang CD quality tapi dalam berbentuk file. Ya kayak. Kalau yang menjual, ya udahlah langsung to the point aja deh kok. Kalau file app sampling menurut Koko itu kelebihan dan kekurangan itu apa sih kok? Karena biar gimana kan kalau upsampling itu kebanyakan orang kan nge-WP dari CD. Itu pasti biar gimana itu pasti turun kualitasnya. Pasti ada penurunan. Pasti yang ada paling penurunan. signifikan, yang paling berasa itu di mana? Dia punya stagingnya kecil, kayak kompres gitu. Oke. Bobotnya lebih nggak ada. Tapi biasanya ada yang gitu. bilang kalau misalkan ya kalau nggak di upsampling gua nggak bisa nikmatin. Pemahaman seperti itu gimana kok? Tergantung. Kalau kita biar gimana CD soalnya lebih analog. Bukan gue ngomong, ini yang ngejual, dia udah 30 tahun lebih. Ini sama nih, pengalamannya sacap-sacap nih. Gue kan masih muda, gue nggak ngerti apa-apa, jadi better mereka yang jelasin. Terus kalau misalkan ada yang kok berasanya buntung, itu bener nggak, Bo? Betul.
Oke. Menurut Koko, CD populasinya sekarang itu seperti apa sih, Kok? Penjualan CD mulai tahun lalu sampai tahun ini pun itu aku baru dapat beritanya kan di Instagram suka lewat itu penjualan di US itu 6 kali naik lebih banyak daripada LP. LP aja naiknya kan setiap tahun selalu growing. Dan tahun ini CD itu melebihi LP naiknya penjualannya. Iya. Jadi tuh pesan itu kan banyak orang itu nggak mau main CD lagi dijual murah-murah gitu kan. Itu pesan aku sih jangan dijual murah-murah, nanti setiap setahun itu bakalan naik harga CD. Nanti bisa kayak LP. Apalagi kalau pressing pertama itu bakalan tinggi sekali ke depannya. Aduh, kenapa ya? Oke, sedikit sejarah gitu loh. Saat kapan CD itu menurun penjualan itu? 2013. Why? Lagi itu kan US dari 9.500 itu tiba-tiba naik jadi 13.500 tuh. Jadi toko-toko CD yang gede-gede kayak Distara, Sangaji, Music Plus, karena US naik, mereka import jadi mahal juga, harganya nggak bisa dijual tinggi sekali juga kan, karena daya beli kita kan agak kurang gitu loh. Nah itu jadi pada tutup semua. Wah. Nah, Koko merasakan peningkatannya itu CD itu kapan, Kok? Mulai 2 tahun lalu. Itu udah naik daun lagi. Ini buat CD umum ya. Tapi kalau CD audiophile kita stabil penjualannya. Tetap ada marketnya, Tetap ada marketnya, betul. Nah, Koko main CD? Main CD dari zaman tahun 90, mungkin 97 lah CD ya. 97 90. Kok bener gak sih orang kalau misalkan yang main CD itu orang senior, orangnya senior semua berumur gitu? Enggak juga, anak muda banyak loh. Ayo dong, shout out ke kita orang. Gua ada nih setup gue seperti ini segala macam. Undang Sound Addict juga datang, jadi kita bisa share gitu. Jangan sampai populasi CD itu jadi makin lama makin menurun. Itu. Jangan bilang CD quality itu jelek dan segala macam, tetap berusaha streaming. Enggak. Makanya gue bilang kita tidak memusuhi streaming, tapi ini ada warna baru. Jadi gue mau mengajak lo itu untuk nyobain dua-duanya. Jadi ada comparison gitu loh. Ini ada CD juga, lu coba dengerin. Sebelum lu ngejudge CD, lu dengerin dulu. Sebelum lu ngejudge streaming, ya CD juga. Jangan ngejudge streaming gitu loh. Jangan ngejudge CD. Dua-duaan gitu loh. Akur kenapa sih? Jangan ribut-ribut gitu loh. Terus pesannya Koko nih, kalau misalkan gue mau mulai dulu nih, startnya itu dari mana kalau mau main CD? Apakah perlu dengan speaker langsung di audio dulu atau di audionya harganya berapa? Kalau mau start kita bisa start dari audio yang tipe Emit. Itu cuman 20 lebihan. Itu pakai CD player sepertinya yang Musical Fidelity atau maybe Cambridge gitu kan sekitar 8 jutaan aja. Itu udah lumayan kualitasnya. Jadi nggak perlu mahal dulu kalau untuk pemula. Nah kok, untuk setup Koko sendiri nih di rumah. Ya kalau gue minta fotonya aja deh nanti. Untuk setup Koko sendiri di rumah. Koko di rumah itu sebenarnya setupnya apa sih, Kok? Kalau saya setup terakhir itu saya pakai Dynaudio Focus 360 yang freestanding. Jadi player itu saya pakai Cyrus complete set termasuk amplifier yang mono Cyrus 300, kalau nggak salah seri 300 ya, udah lama banget itu. Beberapa speaker memang saya udah coba, balik lagi saya bilang Dynaudio itu still one of the best menurut saya, still one of the best, asal dia punya amplifier yang bisa handle dia aja. Very easy listening kok speaker ini, very easy listening. Mungkin banyak speaker yang lebih mewah suaranya, tapi banyak juga yang mungkin didengarnya yang nggak senyaman Dyn ya. Dyn itu menurut saya juga bagus. Itu mau lagu apapun udah pasti diterima dengan baik Dyn itu, pasti. Makanya saya selalu sayang Focus 360, Contour itu bagus. Itu 2 seri favorit saya zaman dulu. Tapi sekarang saya udah jarang dengerin. Mainnya banyak di car. Oke. Kita. Nah terus, kok sebenarnya ada orang bilang CD itu rawatnya susah nggak sih? Enggak, gampang. Kalau
ada 2 kasus nih ya. Yang satu kan taruh di rumah, yang satu terkadang taruh di mobil nih. Koko kan taruh di mobil juga ya. Cara ngerawatnya gimana sih? Kok kan ada yang ditaruhnya itu di tempat resleting yang gede tuh kayak buku gitu. Ada perawatan khusus gak untuk menjaga, kan takutnya kan meletek-letek gitu loh pinggirannya. Yang penting cara megangnya mesti betul, kan kebanyakan orang tangan berminyak. Jadi banyak cap-cap, itu kan udah nurunin kualitas ya. Kadang cap tangan itu kalau berminyak, kadang-kadang kalau kita lap lagi susah hilang. Meninggalkan jamur. Meninggal jamur, jadi taruh di tas boleh, atau paling bagus saya taruh di tempat CD-nya. Kasih silika gel atau apa nggak? Nggak usah sih. Pokoknya udah ditaruh aja di sini. Taruh di tempat CD aja. Suhu kalau misalkan di mobil kan takutnya kena panas, terus tiba-tiba tempat gelap. Nah kalau bisa, AC gitu. kalau kita pulang ke rumah itu CD yang dari mobil kita bawa turun aja. Oh jangan store di mobil gitu. Jangan, apalagi piringan hitam paling nggak boleh, itu banyak bengkok langsung. Meleot semua. Dan mesin untuk ngelempenginnya lagi mahal, gua kasih tahu. Iya. Kalau CD sih di mobil ya, betul kata Wahendra, memang terutama tangan kita yang berkeringat, berminyak tuh sering nggak sengaja kita nggak pernah bersihin lagi. Jadi kadang kita taruh balik itu resiko berjamur ya, resiko berjamur. Betul. Jadi kadang-kadang berjamur itu bisa rusak. Memang wajar lah, semua juga pasti ada konsekuensinya. Memang CD itu untuk zaman sekarang di car, beberapa orang banyak meninggalkan tuh karena repotnya untuk ngeplay lagunya. Tapi di balik kekurangannya itu dia punya suara yang nggak punya di tempat lain. Saya yakin orang yang jual file high-res sebagus apapun, kalau udah pernah denger CD, pasti CD punya ciri khas tersendiri. Mungkin harus dinikmatin dulu. Buat yang orang jarang denger CD ya, zaman sekarang ya, mungkin harus didengar ulang lagi, coba di refresh ulang lagi. Pasti ada sesuatu yang memang di file, orang jual file itu nggak ditemuin di CD gitu. Setuju. Oke. Kenapa gue bisa menyetujui apa yang mereka katakan? Karena setelah kenapa Belly, gue jadi gue pengen tahu, gue pengen denger, gue jadi pengen denger yang lebih gitu loh. Jadi gue tahu, sebelumnya kan gue bilang gue nggak pernah denger, dan waktu di mobil yang ini Camry, gue kan nggak bisa komen. Ya kan gue nggak bisa komen, anjing gue nggak berani komen nih, karena gue belum pernah merasakan. Nah sekarang gue mau mengajak lo orang, coba dong ngerasain kedua belah pihak itu. Jadi lu ngerasain CD dan lu ngerasain file juga. Itu maksud gue. Jadi lu jangan ngejudge satu sama lain. Oke? Jadi thank you lo, ya, udah ngobrol-ngobrol sedikit. Belly, thank you juga. Udah ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, Sonedix, untuk setup ini akan gue kasih denger ke lo orang. Bangku ini akan gue mundurin karena dari source, dari sumber lagu sama sofa itu 3 meter. Jadi bangku harus gue mundurin dan gue harus kasih yang terbaik dong buat lo orang. Thank you kok semua. Ya, makasih. Oke, Sonedix, sebelum kita dengerin hasil suaranya, kita ajak room tour sedikit. Gue mau ajak lu untuk room tour sedikit. Setelah masuk, lu akan disuguhkan dengan nih, ini ruangannya yang gue maksud. Dan Hegel, dia pakai kardas, dia pakai filter, ini dia pakai Furutek. Kumpulan pH. Ini kumpulan pop. Dan semua yang ada di sini itu semuanya dijual ya. Ya kalau misalkan lo mau dengerin, silakan dengerin, bisa. Gila. Oke, kita ke ruangan satu lagi. Kelihatannya kayak nggak ada ruangan, padahal ini ruangan ya. Bisa dengerin pakai headphone, ini pakai stack.
Dan ini semuanya dijual. Yang ada di sini tuh semua dijual. Lu free to listen, free to try. Nggak free sih, lu mesti belanja dulu di atas itu. Lu mesti beli minumnya, lu mesti beli kopinya atau nggak lu makan. Nah ini kumpulan CD-CD-nya. Sorry ini rada gelap soalnya nggak tahu kenapa ambience itu gelap. Ini lampunya mahal, oke? Gue kayak di escape room ya. Segini banyak kumpulan CD-nya. Buh. Sorry banget nih kalau misalkan kualitas videonya rada gelap-gelap begini. Memang temanya memang dibikin gelap seperti ini gitu loh. Jadi sekali lagi buat Soundmedics yang ini ada di daerah Senopati. Misalkan lu mau datang, lu mau dengerin, lu mau cobain soundroomnya, lu bawa CD sendiri. Lu mau tahu suaranya kayak gimana, lu mau ngedengerin suara khas Din Audio itu seperti apa. Ini gila itu ternyata di speaker bookshelf itu di bawahnya itu ada portnya. Pantesan tadi, wah nanti gue mau coba yang bassnya itu kayak gimana. Itu di bawah ternyata ada portnya itu dari bawah. Tadi pas main, boom, lo nya di mana? Gue kira pakai sub, lo tau nggak? Oh gue cariin subnya nggak ada. Wah, cakep. Din Audio gila. Jadi lagi di setup nih ruangannya. Kalau misalkan tadi ada pas kita denger itu ada suara-suara gitu. Oh itu lampu kok. Udah nggak apa-apa. Jadi kita pakai ruangan di soundroom ini apa adanya. Jadi lagu pertama yang akan kita denger itu dari apa sih Riko? Ernie Ford, Tennessee, Western Electric. Ya, bener. Oh yaudah, gas. I don't hurt anymore. All my teardrops are dry. No more walking the floor with that burning inside. Just to think it could be time has opened the door, and at last I'm free. I don't hurt anymore. No use to deny, I wanted to die the day you said we were through. But now that I find you're out of my mind, I can't believe that it's true. I've forgotten somehow that I cared so before. And it's wonderful now. Oh, I don't hurt anymore. No use to deny, I wanted to die the day you said we were through. But now that I find you're out of my mind, I can't believe that it's true. I've forgotten somehow that I cared so before. Oh, it's wonderful now. Oh, I don't hurt anymore. Bobotnya loh. Ini loh Din Audio. Oke, kita ganti CD. Bos Audiofil itu yang ganti. Jauh.
to fade. There's still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done alright up until now. It's the light of day that shows me how. But when the night falls, my loneliness calls. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I've been in love and lost my senses, spinning through the town. Sooner or later the fever ends and I wind up feeling down. Oke. Jadi soalnya di sini yang kita dengerin Temptation Diana Krall ya. Chantal Chamberlain. Chantal Chamberlain. Kok kalau berdiri aja kok. Sorry. Ini kalau kita bicara harga kok. Nundukin di sini dikit kok. Kalau kita bicara harga kok, itu CD sebenarnya mahal apa nggak sih? Dia ada dua versi. Ini kan SLCD-nya, tapi hybrid, jadi bisa play di semua CD player. Oke. Yang ini harganya 495. Ada satu lagi dia MQSCD, itu harganya di 375. Tunggu. Emang ini kan yang hybrid. Kalau misalkan yang nggak hybrid, emang tertentu doang bacanya? Kalau yang SLCD yang tidak hybrid, kita mesti ada SLCD player. Jadi kalau tidak punya SLCD player, mendingan beli yang MQSCD saja. Kapan-kapan kita main ke tokonya Koko ya, Koi? Boleh? Kita lihat koleksinya itu sebanyak sedetail apa. Jadi kita pertanyaannya lebih detail lagi tentang CD gitu ya. Boleh. Dan playernya kan nggak mesti. Gua kan nggak punya duit 200 juta nih untuk beli ini, maksudnya gitu loh. Ya. Ada ya perangkat yang di bawahnya itu juga ada kan kok? Ada. Baru banyak. mau startup ya maksudnya. Ini kan bukan. Ini khusus untuk audiophile, maksud gua itulah. Ya, lanjut kok. Tar dulu, gua mau cobain rasanya. Asik. Gila, gua udah lama biasa PS1 gua begini. Gone and evening is nigh, I hurry to my blue heaven. Turn to the right, there's a little white light that will lead you to my blue heaven. You'll see a smiling face, a fireplace, a cozy room, a little nest that's nestled where the roses bloom. Just Molly and me, baby makes three. We're having my blue heaven.
Sumpah menyenangkan sekali ya. Jadi nggak cuma di car doang yang menyenangkan, di sini tuh feel-nya beda. Jadi lu mesti experience sendiri atau lu punya, coba share ke kita. Anjing enak. Just whenever I get into G chilling, I always think of the Tennessee Waltz. Played it on a gig once, I remember. Is the dobro in G? Yes. Chris. Joe, come on. Again. No, that's brilliant. I think leave that. Keep it rolling. Okay. That's Alan Taylor's grand plan. Is the dobro. is that what he called? Is the dobro in G? It's in G. Why did you ask that question twice? I was dancing with my darling to the Tennessee Waltz when an old friend I happened to see. I introduced him to my darling, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee Waltz, and I knew just how much I had lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee Waltz. Nomor 3. Seas a call for senses
The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road. With Mary now 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk. And they had no place to stay. They tried the inns and the hotels. The message was plain as day. You'd get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. One had his Juanita and a baby boy they named Miguel. On the other side of the line it's heaven, on this side it's a living hell. So you do what it takes, pick up stakes and try to escape the drought. But when you get to the border they INS, they got the welcome wagon out. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. Now you got your haves and your have-nots, and no more snubbing in between. Religion to preach about loving your brother, but they run by the Bowling Green. Now there's a lot of folks looking over the edge of that plane we piled so high. When they all decide to come over the border, time to kiss it all goodbye. There'll be no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge and no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. No sanctuary here. No. Kali ini dengerin bass. Kita dengerin bass. Gila. Lu emang kelewatan sama. Harga nggak bohong.
Jadi Sonedix lu, gua nggak tahu pasang subwoofer di mana. Tapi Dyn Audio ini mampu. Dyn Audio ini bakal bernyanyi kalau misalkan lu menggunakan power ataupun high current yang tepat buat dia. Lu kasih makan dia, lu gimana dia bersuara. Kalau misalkan lu pakai power yang lemes, kasar kastanya. Oke, ditambah lagi lu pakai source yang bener juga, player yang bener juga. Ini hasilnya. Lu orang suaranya kayak gimana? Tolong komentar di bawah. Babi enak. Jadi Sonedix sekarang kita ke lantai 2. Mau kasih unjuk kalau di sini tuh kan memang main furniture kan. Nah, di sini tuh galeri sebenarnya. Ini sejarahnya. History of Fritz Hansen. Bikin bangku. Nah ini ikoniknya. Yang star ya, ini 5, kakinya 5. Ini bangku ikonik semua lah. Yang kesannya tuh kayak dipeluk gitu loh kalau duduk. Ini memory foam bangkunya ini. Yang di bawah kita duduk itu tadi, itu memory foam. Jadi nggak sembarangan. Ini adalah salah satu bangku favoritnya dari Ci Caroline. Jadi kalau misalkan lu datang ke sini, lu ketemu sama Ci Caroline. Ini salah satu bangku favoritnya. Dia sendiri yang kerja di sini, dia nyicil bangku ini. Nah ini mejanya, lu jadi bisa buat kerja gitu loh. Atau enggak lu duduk sambil dengerin audio yang enak. Ini bangkunya. Coba. Terus kan makan sih. Nah, sini belakangnya, ini belakangnya, ini jatuh ini kurang kuliah. Sini masuk sini. Tetap, lu bisa taruh makanan, lu bisa taruh laptop, lu bisa kerja di sini. Oh, enak. Ada satu lagi, tadi gue coba soalnya. Yang mana? Nih. Aneh bentuknya. Tapi kalau lu duduk, enak. Fritz Hansen, berapa duit sih? Gak ada. Oke, galeri jadi bisa coba. Wih, takut ya. Masa gue ngerasain sih? Gak ada ngerasain. Ini bang. Anjing. Kok enak-enak kayak bangkunya ya? Enak-enak loh bangkunya. Yap, enak. Ada harganya nggak sih? Nggak ada. Nah, ada satu lagi, satu lantai di atas. Itu katanya yang premiumnya. Wow. Ini juga kayak wall of success ya. Bangku yang tadi kita coba nih, dari tahun 1952. Ini 1951 PK25. Itu. Bangku ini dibuat dari satu kesatuan besi. Besinya dibelah di sini, terus dibengkokin. Di heat treatment, jadinya seperti ini. Asal lo tau tadi gue duduk itu kayak orang mau jatuh, lo tau. Duduk balik. Ini pun ngeper. Ini dari kulit premium bangkunya. Tuh. Kayak ngeceplak nih. Itu enak banget nih. Sumpah enak. Beda ya kalau lo ngerasain barang premium. Lo ngerasain speaker premium sama speaker abal-abal gitu loh. Itu lu bisa ngerasain sendiri deh. Rasanya bedanya itu apa pas lu duduk serasa dipeluk. Baunya juga beda. Ya lo kayak misalkan naik mobil Jepang kayak masuk ke mobil Jerman kan beda gitu loh rasanya. Nih, satu lagi. Ini tuh cuma ada batu yang dibawa dari kota asalnya satu-satunya. Jadi setiap meja ini beda. Kayak granit dan lu bisa custom. Ini harganya aja gue
Gua takut nyebut harga di sini. Yang penasaran lu boleh aja mampir ke sini, oke? Di galerinya. Ini meja kerja. Ini meja kerja. Dia bisa bikin sepresisi ini. Nah, ini lucunya. Lu sewaktu lu duduk, biasa kan kalau lu bangku kan sampai sini gitu ya. Ini sampai sini doang. Tuh. Enak, Cuk. Harganya, Cuk. Nggak kuat. Oke, jadi kalau misalkan lu lagi cari furniture dan lu boleh dah main-main ke sini sesekali, lu rasain, lu duduk di sini, bener gak apa kata gua? Terus bener kan PK25 was design. Oh, from his final graduation project at School of Arts and Craft 1952, also known as the Element Chair. Desain itu mahal. Desain itu mahal. Ini ide itu mahal. Jadi hargailah orang yang berkarya. Oke, Sanedix, gimana hasil suaranya dan gimana sama kafe ini yang menawarkan apa ya namanya ya? Lu beli minum, lu bisa dengerin soundroomnya. Lu beli sama makanan, lu bisa dengerin soundroomnya. Dan lu juga boleh bawa CD sendiri untuk menikmati kualitas audio yang baik. Jadi yang dipamerin di sini adalah DIN audio. Jadi kualitas suara kayak gimana silahkan berkomentar. Dan sekali lagi, gue tidak mau memojokkan siapapun. Gue nggak mau nyalahin siapapun. Gue di sini cuma hanya mengajak, ini loh kualitas CD. Ayolah, jangan main yang di sini-sini aja. Yuk kita memperluas wawasan kita. Gue juga harus memperluas wawasan gue. Gue juga harus mendengar, nggak cuma yang ini doang, tapi harus yang ini doang. Kan semakin lama semakin luas nih. Biasa gue ngedengerinnya cuma hanya di car, CD yang di car dengan suara yang pasif. Seperti ini. Nah, sekarang kita dengerin CD dengan perangkat yang lebih premium lagi, suaranya seperti apa. Gue harus mengenal dan gue juga mau memperkenalkan ke orang semua. Buat yang udah mencoba suaranya yang, suaranya kayak begini ya. Ya udah, jadi kolom diskusi, bukannya cuma hanya buat ribut-ribut gitu loh. Buat yang mencari kemudahan silakan. Tapi kalau misalkan yang main CD itu fisik. Jadi ada emosinya gitu loh. Jadi ada emosinya yang you can touch. Lu bisa megang, lu bisa dengerin, lu bisa lihat gitu loh. Lu duduk nyantai sambil lihat-lihat, buka-buka gitu loh. Apakah digital jelek? Tidak. Gue tidak mau menjelekkan siapapun. Apakah CD itu jelek? Tidak. Jadi buat lu orang semua, ayo kita dengerin bareng-bareng yuk. Gue mau ajak kita hidupin lagi CD, kita hidupin lagi PH. Jadi nggak cuma hanya di car dong, tapi di home juga. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat lo semua. Buat yang mau main-main silakan main-main. Alamat nomor telepon juga gue kasih ke lo orang semua. Buat yang sama audiophile, mau beli CD-nya, mau mampir-mampir ke tokonya silakan. Terus yang tempatnya itu di mana, First Hansen di Senopati, silakan juga mampir. Thank you Sonadik sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sekali. Salam Irgazam. Bye-bye. Aduh, pinggang gue sakit. Alalala.